Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya selaku koordinator lawatan mujizat Pastor Imbar Santoso mau membahas topik tentang minyak urapan palsu. Salah satu klien saya, pasien saya bernama Cardo Hutapea. Dia terbang dari Tapanuli datang ke Penanggal Lumajang ini karena dia sudah didoakan oleh berbagai-bagai hamba Tuhan dan sebelumnya pergi ke dukun untuk mencari kelepasan. Dan dia berpetualang sedemikian rupa menghubungi banyak pendeta sampai dia mendapatkan minyak urapan. Minyak urapan seperti ini, saudara. Ini dari Solo minyak ini. Dan firman Tuhan berkata, dan mereka mengusir banyak setan dalam Markus 6 ayat 13 dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Di dalam kekristenan ini, minyak seringkali digunakan oleh para hamba Tuhan karena selain minyak itu bernuansa Alkitabiah, minyak tersebut adalah lambang dari Roh Kudus. Ada seorang muslim, saudara, datang kepada saya, lalu saya mendoakan sebotol minyak dan minyak itu saya berikan kepada dia. Karena dia mengeluh sedang sakit. Tidak tahu-taunya dia ditenung, saudara dikasih Tuhan. Dia ditenung dan ketika dia rasa tidak enak, merasakan sesuatu yang aneh, dia oleskan minyak di dahi, dia oleskan minyak di leher belakang. Kemudian diketahui bahwa suaminya sendiri menenung dia. Dia mencari dukun dari Banyuwangi dan dia heran karena dia sudah datang ke 9 dukun. Istrinya tidak mempan ditenung. Dan ibu ini sekarang ada di Singapura. Di Singapura sedang bekerja. Dia bermodalkan minyak yang saya doakan bisa melawan kuasa tenung. Tetapi saudara Cardo Hutapea ini menunjukkan minyak kepada saya. Tim kami melihat di dalam minyak ini, saudara, ada roh jahat berupa perempuan, saudara. Dan setelah saya telusuri Facebook dari hamba Tuhan yang memberikan minyak ini, saudara, hamba Tuhan tersebut ada kuasa kegelapan berupa roh perempuan itu. Maksud dari tema malam hari ini, saudara, firman Tuhan berkata, ujilah roh, ujilah segala sesuatu. Bagi para pemirsa, hendaklah berhati-hati menerima minyak urapan, hati-hati. Minyak urapan tersebut diproduksi oleh apa? Gereja mana? Dan hamba Tuhan siapa? Itulah sebabnya sering keluar perkataan, jangan mudah mau ditumpangi tangan. Kalau saudara tidak tahu benar siapa pendeta, hamba Tuhan yang menumpangi tangan saudara, ditakutkan hamba Tuhan tersebut ada roh jahat. Di tempat ini ada seorang ibu juga bernama Ibu Emi, saudara dikasih Tuhan. Didoakan oleh pendeta, tetapi ketika didoakan roh jahat itu tidak keluar, tetapi justru tambah mengikat, bertambah ikatannya. Setelah kita teliti pendeta yang mendoakan itu, pendeta itu ada beberapa roh jahat yang menyertai dia. Memang saudara, kalau roh itu tidak diuji, kadang-kadang kita merasa bahwa itu adalah Roh Kudus. Apalagi berdoanya di dalam nama Yesus. Tetapi tidak tahu-taunya di balik itu adalah roh jahat. Saya pernah dituduh oleh seorang pimpinan gereja di Kabupaten Lumajang ini, saudara.
di Jawa Timur bahwa saya mengusir setan dengan setan. Ya, oke. Tetapi menuduh seperti itu harusnya akurat. Apakah ada pelihat yang dari Roh Kudus yang bisa melihat siapakah yang menyertai saya ini? Apakah iblis atau Roh Tuhan? Pelihat Tuhan dimanapun berada, sesuai dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10, tentu saudara bisa melihat apakah saya ini ada Roh Tuhan, ada Roh Tuhan yang menyertai saya, ada malaikat Tuhan yang menyertai saya, atau roh setan. Sehingga saya berdoa ini menggunakan kuasa setan, seperti Alkitab menuduh Yesus menggunakan penghulu setan Beelzebul untuk mengusir setan, atau menggunakan kuasa Roh Kudus. Maksud dan tujuan saya khotbahkan atau saya share ini, saudara hati-hati, bahkan lebih baik ditolak kalau saudara dibagi-bagikan minyak, walaupun itu dari gereja, kalau minyak itu tidak jelas. Seperti minyak di tangan saya ini, sumbernya dari Solo, tetapi di dalamnya ini berisi kuasa setan. Dan hamba Tuhan yang memproduksi minyak ini menggunakan nama Yesus, tetapi di balik itu kuasa kegelapan yang bekerja. Saudara dikasih Tuhan. Itulah sebabnya di dalam saya berdoa, saya lebih suka saudara menyiapkan minyak sendiri. Halo, bagi saudara-saudara yang saya doakan, di sini ada seperti Ibu Vivi Kanter. Ini saya doakan. Saya tidak pernah, atau Raymond Mungkana, saudara Raymond Mungkana. Ini saya pernah mendoakan. Atau Ibu Safiro Askel, saya mendoakan. Ya, Sherly Memuat atau Ibu Widiarti Selamat, saya pernah mendoakan beliau. Bapak Edwin Rumate, semuanya saya suruh menyiapkan minyak sendiri. Apakah itu minyak baby oil, zaitun, ataupun minyak kelapa, agar supaya minyak yang disiapkan itu adalah minyak sendiri dan kemudian saya berdoa atasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di akhir zaman ini kuasa kegelapan sanggup melakukan mujizat, bahkan praktek perdukunan, mengusir setan dengan setan. Begitu juga halnya dengan minyak. Jangan mudah menerima minyak dari manapun juga kalau saudara tidak menguji minyak itu. Ya saudara, karena sang pemproduksi minyak itu dikiranya itu kuasa Roh Kudus saat dia berdoa. Tidak tahu-taunya itu kuasa setan. Seperti contoh minyak di tangan saya ini, saudara, yang dibawa oleh pasien saya yang datang dari Tapanuli. Minyak ini dikirim dengan pakai jasa pengiriman. Dia ada 2 botol. Pantasan saya doakan masuk lagi, saya doakan masuk lagi. Ketika pasien ini memakai minyak ini, maka otomatis dia memasukkan lagi kuasa kegelapan itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dengan lawatan mujizat berikutnya. Amin.